Oh, Jadi iya, pemainnya penuh. pemain banyak penuh. Betul. Jadi udah di situ. Habis itu Iya udah sih, jadi nggak mau main basket lagi, Kak. Iya. Dari situ sempet Sempet saya nggak mau main basket lagi. nggak mau coba ke profesional gitu ya? Bener-bener udah nggak mau main basket lagi, Kak. Kayak udah pensiun lah gitu. Arang di situ Iya, lah. saya bilang sama mama, udahlah saya kerja aja lah gitu. Saya nggak mau main basket lagi, saya bilang. Habis itu, ya ini saya cerita aja ya kayak Iya, nggak apa ya. dong. Iya. Jadi, maksudnya cuma karena gara-gara hal kayak gini saya nggak main banyak, gini-gini saya jadi berkurang motivasi saya buat main gitu. Terus pernah juga, ya kalau duka pasti saya sampai nangis-nangis adalah, Kak. Iya. Terus Ya, ya Karena- masa-masa karena- itu ada. sering, Kak, Kak Ujo. Saya pengen ngomong sama istri saya, aduh saya kayak hilang impian saya lah gitu saya bilang. Apa? Hilang motivasi lo atau Bukan apa? hilang motivasi sih. Mentok atau apa? Tetap pengen juara gitu, Kak. Saya bener-bener tahun ini harus banget lah menurut saya harus juara gitu. Jadi saya walaupun masih nangis-nangis hari itu juga saya tetap latihan gitu. Waktu main cadangan, waktu main cadangan, waktu main cadangan. Halo cadanganers, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik. Kembali lagi di Pemain Cadangan on YouTube presented by IndiHome ya. Yes. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang pemain yang waduh, ini kita menyebutnya adalah sebenarnya masuk ke liga profesionalnya terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat karena baru saja memenangkan Six Man of the Year IBL. Rio DC. Wow. Sebenarnya bener ngomong Iya, masuk ke IBL-nya terlambat, setuju? Setuju, Kak. Setuju. Masuk ke IBL berarti di umur berapa kamu? Saya masuk di IBL di umur 28. Tuh, Oke. 28. Dan sebelumnya berarti bermain di Di depan rumah. Sama istri sekarang main badminton. Wow. Iya lagi senang main badminton di depan rumah. Iya. Jadi dulunya berarti sebelum masuk ke IBL langsung berarti ya? Iya, dulu saya main di Divisi 2 Jakarta Barat. Habis itu main Klub Klub apa? Divisi 2 dulu sempat di Iberchem, Oke. terus pindah ke Abadi. Sebenarnya sama ownernya sama, cuma ganti Iya. nama aja. Iya. Habis itu main dari sana ke Banhof. Itu Banhof. juga ownernya sama aja. Iya. Oke. Terus habis itu Oh, baru ke Wendy. Koendi, Koendi, benar, Koendi iya. Janto, Hai benar. Wendy. Hai. Habis itu baru saya main di Sonic sempat Divisi 2 terus naik ke Divisi 1. Habis itu baru pindah ke West Bandit. Divisi 1 tapi Divisi masih 1 dulu malah. masih Divisi 1 juga. Ini tuh anak barat, sebenarnya anak Jakarta Barat. Oh my Ya, god. Anak Jakarta Barat Kabar udah ya, Barat iya ya. gitu loh. Nih kalau misalnya cadangan harus tahu pertemuan gue pertama kali dengan seorang Rio DC adalah ini gue akan berulang kali Iya, ya bercerita kayak gini. Jadi waktu kita ke Bogor waktu itu. Betul, waktu Ke kali Bogor ketemu. diajak sama lo, ada Oh, lapangan iya. baru. Iya, betul. Kan? Apa lapangan apa? Bucket list. Bucket list. Bucket list itu Oh, masih baru-baru iya. banget nih cadangan harus gue diajak terus kata Ogi, ayo Jo gini. Tapi gue bareng sama teman-teman gue, ya nggak apa-apa. Totonya salah satunya di mobil itu ada seorang Rio DC. Iya. Jujur gue kan nggak kenal jadi saya main aja. Totonya pas main, gue ke pinggir bilang sama Ogi, Gi ini anak bagus Gi, Iya. harus IBL nih gini-gini. Lah si Ujo nggak tahu apa-apa. Dia tuh mau dipinang oleh West Bandit waktu itu. Betul. Bener ya? Betul, Kak. Waktu Iya, iya, belum, betul. belum. Belum waktu itu belum. Dan Karena kita sekarang juga ternyata, dan iya, kita iya. kalau kita mainnya komunitas kan Iya. dia rajin tuh. Iya, Kita main di elang laut, kita main di mana-mana lah ya. Ya. Oke. Gitu. Oh jadi berarti karir basket sebelum IBL lamanya adalah di divisi ya, divisi 2 dan divisi 1 Jakarta Barat. Betul, Divisi 2 Divisi 1 bahkan saya nggak pernah main di kelompok umur, Kak Ujo. Oh, justru nggak pernah ya? Nggak pernah saya main di kelompok umur. Nah, lu mulai senang basketnya kapan? Nah, ini dulu kita mundur deh. Jangan-jangan terlambat juga. Kalau senang basket ya, kalau saya sih dulu semua olahraga main ya, Iya. namanya juga masih anak-anak gitu Apa ya. aja? Bulu tangkis main, futsal, volley, bola pasti main, Bola, basket, Iya. terus ya renang lah gitu Iya, lah. iya. Masih Wah, banyak lah semua ikut. Multi atlet ya. Berarti mulai si basketnya itu kapan? SMP suka basket, Iya. cuma ya sekedar main di sekolah gitu iseng-iseng. Enggak tim sekolah. SMP saya pernah ikut 1 kali turnamen doang, 1-2 kali gitu ya. Cuma ya gitu aja sih, nggak pernah gimana-gimana lah. Oh oke. Terus SMA, saya masih main bola juga sebenarnya. Iya. Saya ikut basket sama bola, dua-dua ekskulnya ikut. Habis itu pernah ikut turnamen sekali antar Iya. sekolah. Terus saya nggak main sama sekali, Kak Ogi. Ya Oh, mungkin karena masih kelas 1 pemain ya. cadangan. Pemain cadangan. Mati. Betul. Sama, sorry, sebutin SMA mana? Saya di SMA Lama Olot,
sekolah Katolik gitu. Oh, oke. Emang tidak terlalu favorit basket ini? Enggak, memang enggak. Oh, Gitu. oke. Terus Hey, yang punya dia sekarang Six Man of the Year loh. Iya. Wow. Terus habis itu jadi setelah ikut turnamen itu kan masih latihan harusnya ya. Iya. Nah, saya tetap ekskul basket, cuma nggak ada yang datang, Kak. Cuma saya sendiri di lapangan. Saya layup sendiri, bolak-balik gitulah. Habis itu Emang mempersiapkan diri untuk one on one bersama Kak Ogi. main sendiri gitu terus ya. Iya, iya. habis itu ya saya ya udahlah saya main bola aja lah karena Iya. nggak ada temennya kan. Jadi mungkin udah mau kelas 3 ada Udah mau 3 SM. ada yang klub basket komplek lah gitu ya Iya. di dekat sekolah saya. Jadi saya diajak teman-teman saya ikut gitu. Udah dari situ aja, Kak. Jadi kelompok umur nggak Berarti pernah lu baru mulai SMA lah. Istilahnya mulai Serius? ikut turnamen-turnamen yang lebih banyak. Tadi ngomong divisi dan segala SM. Setelah SMA. Ya setelah SMA. Nggak gitu. kenal tuh DBL gitu? Nggak kenal. Wow. Saya dulu Oh, tuh lucu ya. Sekolah. Emang jalan orang beda-beda kayak ya. ya. POMI gitu, Kak, saya nggak pernah tahu tuh. Kecuali di warung-warung ya. Benar. Itu kami tahu itu. Oh my God, Gi. Berarti memang inilah ya, emang di luar radar ya, karena emang tidak ada di, apa ya, komunitasnya gitu. Oke. Sampai Nah, SMA. Sampai setelah itu main divisi dan lain-lain. Oke, diceritain ikut turnamen NBL. Hah? Nah, Turnamen? benar. Saya pernah ikut NBL turnamen ya, itu ya Aspak. di Aspak sama Aspak dulu. Tuh, nah itu bisa diketemuin sama Tembus sama Ko Kim Aspak. Hong dan atau geng Aspak ini gimana ceritanya? Jadi dulu saya ikut Elite Streetball, Kak. Oke. Dari sana kan ada si Coach Abe, terus ada Mas Joko. Mas Iya. Joko yang di Hawks sekarang. Iya. Nah, dia yang pegang saya waktu tahun 2016. Oke. Jadi setelah di sana dia coba ajakin saya buat di Aspak gitu. Jadi sebenarnya dari dulu saya udah coba di PJ, pernah cobain latihan. Terus di Zamannya siapa tuh? Boleh nggak cerita? itu zamannya Coach Ned Kensen. Oke. Itu saya ikut latihan sama dia. Jadi waktu itu asisten pelatihnya teman saya juga, Oke. Ko Randy. Dia bilang Hmm. si Coach Ned seneng sama saya, Iya. cuma mungkin Suka tahun depan naksir gitu. enggak. Oh, enggak. Habis itu dia bilang mungkin dia tahun depan mau naikin saya gitu. Cuma habis itu pelatihnya tahun depan ternyata diganti sama Ya. final Oh. gitu. Waduh. Jadi ya minggir lagi gitu Iya. kan, namanya pemain practice player lah kayak kita Iya, bilangnya. practice player ya, kamu Ya, berarti. gitu. Jadi Oke. udah habis itu sama Coach Inal saya ngerasa aduh saya terlalu dipinggirin banget gitu. Saya minta coba ke Hang Tua, waktu itu ada teman-teman saya juga, terus sama Coach Sondi. Sorry, maaf. Ulang yang tadi di itu PJ. PJ itu 2012 kayaknya. 2012. Oke, terus setelah Oke. itu kamu coba lagi tuh. Saya baru minta mau coba ke Hang Tua, Hah? terus waktu itu pelatihnya Bang Tondi kan. Iya. Ya mungkin emang saya siapa ya kayak nggak ada yang tahu gitu. Bang Tondi, saya bilang sama teman saya si Suahe, Oh, anak Esa Unggul. Ya, Suadi anak Esa Unggul, Iya. anak Batam. Batam. Betul. Saya bilang, boleh nggak saya coba ikut di sana, di Hang Tua. Dibilang, dia udah ngomong ke Coach Sondi, Bang Tony bilang, dia kan nggak kenal saya. Nggak kenal. Di luar radar. Iya, main aja dulu di divisi katanya, gitu. Suruh main divisi dulu, Ya. iya, iya. Oke. Habis itu baru, bahkan sebelum Aspak nih, kayaknya saya Iya. cerita aja ya, sebelum di Iya. Aspak. Pertanyaan Boleh, yang boleh. harus ada di rumah lu Heeh. untuk kegiatan mendukung kegiatan lu sehari-hari apa? Bukan cuma gua, tapi gua dan anak-anak gua. Yaitu Dia tidak bisa lepas dari yang namanya gadget, jadi Nah. pasti hubungannya itu sama koneksi atau internet. setuju. Jadi benar cadanganers Iya. ya, di rumah itu wajib ada yang namanya internet cepat buat aktivitas kita bareng keluarga, main game bareng, Iya. nge-browsing Iya. sampai nonton film favorit kamu. Iya, kalau istri gua kan penggila Oh, drakor. pasti. Jadi pasti nonton film. Hmm. Anak gua game. Lu nonton basket. Gua browsing. Oh, wow. Sedap Browsing banget. apa? Apa? Basket. Oh, iya, Nah, nah, tadi tuh paling pas langganan IndiHome aja ya. Ini mulai dari 325.000 aja per bulan. Hmm. Dan lu bisa menikmati internet rumah dengan kecepatan baru 150 Mbps. Waduh, plus kita juga bisa termasuk ya, kita Iya. udah bisa termasuk langganan aplikasi Catch Play Plus. Iya. Ada juga IndiHome TV dan juga Prime Video. Jadi buruan langganan di My Telkomsel. Dan kita bisa merasakan Iya. keseruan bersama keluarga dengan internet cepat di rumah dengan IndiHome. Saya pernah coba di Garuda, Kak. Garuda juga Oh, sempat. Garuda Sempet juga coba. di Garuda.
Zamannya Coach Ito. Yang sama Daniel Wenas. Iya, sama Daniel Ya, Daniel Wenas. Wenas Masih jadi point Difta. guard. Ada Difta. Difta. Iya, Iya, betul. iya. Nah, itu cuma berapa hari ya? 3 hari atau 5 hari gitu latihan. Nggak diterima juga. Jadi pilihannya dia butuh point guard katanya. Cuma kan dulu saya juga nggak main point guard ya kayak. Iya. Iya. Adanya pilihannya saya sama Gabu. Gabu. Yang dipilih sama Coach Ito gitu. Mungkin karena lebih tinggi dia Iya, gitulah iya, ya. iya. Nah, udah habis itu baru di Aspak itu. Gitu. Itu terakhir sih. Berarti Aspak itu 2017 ya kira-kira. 2016 ke 2017 lah ya. Tapi turnamen aja, Jo. Jadi Betul. dia cuma ikutan turnamen. Pas lagi liganya sih nggak dikontrak. Enggak, karena kalau alasan dari mereka sih bilangnya kan mereka tahun itu kalau nggak salah gabung sama Stadium. Oh, Jadi iya. pemainnya penuh. Pemain banyak penuh. Betul. Jadi udah di situ. Habis itu Iya udah sih, jadi nggak mau main basket lagi, Kak. Iya. Dari situ sempat Sempet saya nggak mau main basket lagi. nggak mau coba ke profesional gitu ya. Bener-bener udah nggak mau main basket lagi, Kak. Kayak udah pensiun Patah lah gitu. arang di situ Iya, lah. saya bilang sama Mama, udahlah saya kerja aja lah gitu. Saya nggak mau main basket lagi, saya bilang. Habis itu ya ini saya cerita aja ya kayak Iya, apa ya. dong. Iya. Habis itu stop 1 bulan, ada pelatih saya dulu divisi 2 ya, kontak saya buat main di Sonic itu Kak, gitu. Mau nggak main di Sonic, dikasih kuliah sama uang saku lah gitu. Iya, Oh, iya. dibayarin kuliah dan uang Iya, saku. terus Ah. oh ya saya pikir ya dia nggak mau lah Kak, ngapain buang uang banyak cuma buat saya gitu kan. Iya, iya. Terus akhirnya malah dia setuju malam itu juga lah. Ya udah, saya bilang akhirnya saya main lagi gitu, ada harapan lah gitu di situ gitu, main lagi baru. Ah, gila sih ini Oh, wow. lo Sonic bukannya si Komeos. Komeos ya, Komeos. sama Komeos ya. Oh, sorry. Oh, Komeos orang Tadi baik. itu adalah persyaratan yang gua mau main lagi asal Iya. dibayarin kuliah dan ada uang saku. Lo Saya- yang ngomong. Iya, saya bilang dia bilang nanti ngobrol aja sama bosnya, kata pelatih saya. Ya udah saya bilang saya mau kuliah gitu. Cuma ya menurut saya nggak mungkin lah dia mau Ya, gitu. Iya. Buat apa bayar saya mahal-mahal gitu kan? Karena ini juga apalagi klub itu kan klub divisi. Iya betul. Bukan. PBC. Ya gue sih ngelihatnya gini, kalau klub profesional IBL mengkuliahkan pemainnya sangat Udah wajar. wajar. Iya. Udah wajar. Jadi kamu kuliah itu Dari disupport Sonic. sama- Dari Sonic. Iya. Wow. Karena saya dulu mau masuk IBL juga karena biar saya bisa kuliah Kak. Gitu. Iya, Karena kan nggak ada biaya ya. Iya. Biar bisa kuliah gitu. Ternyata udah sempet hopeless lah gitu. Iya. Sonic mau gitu. Jadi ya udah. Kuliah Wow. di mana jadinya, sorry? Desa Unggul. Esa Unggul. Oh, oke. Wow. Komeos, thank you loh yuk. Iya. Mau Kita udah safe. ngomong. sama Komeos. Ya Komeos kalau misalnya bisa lihat saya sekarang itu berkat Komeos juga, saya terima kasih lah sama Komeos. Iya loh, gila pasti dia bangga banget. Dalam berapa menit dia ngomong, sebenarnya udah ada satu histori yang sedikit membagongkan ya, mengejutkan ya. Ternyata Mengejutkan. perjalanan basket dari seorang Rio Disi ini nggak mulus. Tidak wajar lah. Tidak wajar Tidak lagi wajar. jalannya. Ya, nggak ada DBL, nggak ikut Tidak ada kelompok nggak ikut umur. kelompok umur. Jadi dia mah nggak akan dilihat di kejur nggak ada. Nggak ada. Terus ternyata sudah berusaha mendekatkan diri dengan tim-tim IBL papan atas atau Iya. yang sudah ternama. Betul. Ternyata Tapi tidak berjodoh. iya, Ya. Nah, sorry, si Aspak bisa ngajak itu karena apa yang waktu itu? tadi Coach Joko karena Oh, tadi oke. LA Iya Mas Joko. Dapat menit di turnamen di itu. turnamen itu ingat ya? Kayaknya cuma 2 menit sih. Total selama turnamen cuma 2 menit. Total 2 menit. Oke, Iya. emang Iya. maaf ya jadi bench warmer ya. Iya. Jadi untuk melengkapi bench Iya, aja ya. Pemain cadangan. Oke. Katanya ya. Jadi kalau kayak duduk di sini tuh udah aduh. Udah pernah gue. Kalau di Kak Ujo aku udah sering ya kayak gini. Aduh. Ini masih penting ada senderan. Ya kalau itu cuma gini doang. Gitu. Latihannya gitu Kak. Ini latih aja gini. Oke, Rio, terus akhirnya gini. Iya. Mulai kamu akhirnya dapat kesempatan naik ke liga profesional adalah kamu bermain di West West Bandit. Bandit. Betul Dewa Sondit. Nah, gara-gara main di divisi juga ya? Ya karena kebetulan si ownernya Ko James sama Ko EO Orang West. bukan Dan ya. anak West Bandit, anak West Bandit gitu Anak ya West dia Bandit. yang ininya. Itu dari komunitas, mereka mau main divisi 1. Setelah itu mereka memang punya mimpi buat punya tim di IBL. IBL. Oke. Dari sana dari divisi 1 tahun depannya mereka mau naik setelah saya juara divisi 1 gitu. Itu ada siapa-siapa? Siapa aja sih di divisi 1 waktu itu? Divisi 1? Ya. Ada saya, ada Kak Dodo, ada Ko Ijin, Merio, Mario. Oke. Amer, terus Kalau yang bukan yang nggak pernah ngerasain IBL atau NBL-nya? Yevanus. Oh, Yeva.
Yeva tuh Bukit Sion. Oh, One of the iya. kalau gua ngobrol sama coach Matt-nya UPH, dia menyebut adalah one of the best player dia ya Yeva. Jago sih. Jago. Oke, Jago banget. oke. Iya. Itu, jadi ya itu waktu itu ya ketika Iya. masuk ke West Bandit itu Baru ya. naik. Ya itu Ki, awal-awal kita Kita ke bucket list. Iya. Gi, ini jago nih anak, harus IBL. Ya, si Ujo. Emang ini mah Baru mau masuk IBL. baru gitu. masuk IBL. Tapi lu berarti nggak nyangka juga ya Jo, bahwa Nggak dia masuk di umur bukan umur anak-anak Muda muda, sekarang mau masuk sebenarnya. IBL Iya, gitu iya. ya. Akhirnya lu berkarir di West Bandit, tidak mulus di Ya. West Bandit, betul Iya, ya? Iya. Walaupun kita tahu pengorbanan ownernya James dan juga almarhum Koeo. Koeo gitu ya. Tapi akhirnya lu ada momen ya udah beres desain sama Dewa ya, Iya. langsung ke Dewa ya. Mm-mm. Dan di Berarti Dewa ini ini ya? tahun keberapa Nah. berarti? Di Dewa ini tahun kedua. Tahun kedua ya? Tahun kedua. Iya. Tahun kedua ya. Terus sebenarnya gini, ada satu yang menarik ya, cadanganers. Tadi ada satu pembicaraan bahwa dalam satu satu masa lu tuh dipilih untuk jadi point guard. Kalau nggak di lu, siapa tadi satu? Gabu. Ya. Nah, sedangkan lu bukan point guard. Nah, itu Bukan. sebenarnya sampai ke West Bandit lu bukan point guard deh rasanya. Bukan. Saya bukan point Bukan? guard. Jadi ya kalau misalnya main divisi main point guard ya masih gampang lah kayak. Iya. Gitu Masih, termasuk. masih berani lah. Masih- Iya, masih berani. Oke. Jadi begitu masuk di West Bandit, kan nama coach saya Bos. Iya. Ya. Point guardnya ada Widi, terus ada Cio. Jauh lebih pengalaman lah Iya, gitu. Emang dia lah ya. Ya, jadi terus saya mainnya di posisi 2-3. Dua lebih. Dua. Ketika akhirnya ditarik ke Dewa, posisi apa yang sebenarnya harus Sekarang diisi? kan lu satu nih. Hitungannya. Gimana tuh? Saya waktu itu juga Atau masih jadi hybrid ya, bisa apa segala macam. waktu itu sih masih awal-awal banget satu. Iya. Habis itu mungkin ada Hardianus ya. Iya. Iya. Terus dia ambil point guard Solano. Solano. Iya. Terus masih ada Lucky. Jadi mungkin saya lebih mainnya ke arahnya kedua sih. Oh, balik lagi. Balik lagi. Oh, oke. Oke, Rio 2 tahun di Dewa. Apa ya, suka dukanya bermain di Iya. Dewa sampai sekarang. Tapi ya balik lagi, secara tim emang masih ada tugas, yaitu membawa Dewa juara. Juara. Iya, tapi 2 tahun ini pun kalau Kak Ogi, Kak Ujo melihatnya adalah ya sangat berkembang permainan kamu. Iya. Bahkan dengan ada achievement Six Man of the Year ini juga sebenarnya satu pembuktian juga bahwa kamu bekerja keras untuk ini gitu 2 tahun selama di Dewa, karena West Banditnya kita nggak hitung lah Iya. gitu loh. Suka dukanya di Dewa United dengan pemain-pemain yang jago-jago. Dukanya ya pasti pertama minute play-nya berkurang jauh ya Kak. Iya. Dari saya di tim sebelumnya gitu. Iya. Masuk harus adaptasi lagi. Terus dengan rosternya sekarang di lapangan 2 asing. Iya, betul. Belum lagi ada heritage. Ya? Heritage lagi. Iya ada heritage, jadi udah pasti minute play-nya berkurang awalnya. Mungkin suka dukanya ya karena gimana ya rasanya dulu masih bisa ball dominan buat di lapangan gitu. Terus sekarang kayak saya dulu sempat tanya, saya tuh bisa role saya apa di tim gitu. Terus dibilang, ya lu nggak punya role-nya, kata pelatih gitu. Iya. Karena lu main, dia nggak jelasin lu main tuh bakalan dapat minute play segini gitu. Dia bilang ya mungkin 1 menit, mungkin 5 menit, mungkin 10 menit, mungkin 20 menit, mungkin 30 menit. Berarti lu sempat nih ngomongin itu ya. Lu mah tidak Iya. ada role-nya, tapi lu siap aja gitu Ya dia bilang memang lu Nah, siap aja. Sekarang sudah pernah ada nggak si pelatih ngomong bahwa lu sudah ada role-nya sebagai ini? Nggak ada, tetap dia tetap sama prinsipnya dia mungkin ya Iya. Kak. Dia bilang dia bench playernya siapapun, mungkin lu main cuma 1 menit, mungkin cuma 2 menit tetap sama gitu, sama kayak dulu nggak pernah berubah. Iya. Gitu. Tapi apa yang membuat Rio DC tetap selalu, ini gua ngelihat sendiri ya, lu tetap bekerja keras sampai lu bisa membuktikan, terutama di musim inilah, kita nggak mau ngomongnya musim yang lalu ya. Musim lalu aja menit play-nya lebih sedikit kan, Ya menit lebih parah dibanding yang sekarang benar, gitu loh. benar. Tapi sekarang aja udah jauh lebih baik lah kalau menurut Ogi, dan ada kesempatannya. Apa yang membuat kamu tidak tetap bekerja keras dan tetap tetap berusaha gitu? Mungkin pertama itu ke mental sih kayak saya nggak mau, mungkin saya punya jiwa yang kayak saya nggak mau kalah gitu. Saya Iya, pengen harus. buktiin saya harus bisa gitu. Jadi masa cuma karena gara-gara hal kayak gini saya nggak main banyak, gini-gini saya jadi berkurang motivasi saya buat main gitu. Terus pernah juga ya kalau duka pasti saya sampai nangis-nangis adalah Kak. Iya. Terus ya? ya Karena Masa-masa karena- itu ada.
Sering Kak Ujo, saya pengen ngomong sama istri saya, aduh saya kayak hilang impian saya lah gitu saya bilang. Apa? Hilang motivasi lu atau Bukan apa? hilang motivasi sih. Mentok atau apa? Saya ngerasa, jadi waktu itu di musim ini sih, Iya. dikumpulin sebelum kita main ya, liga, coach bilang gini, mungkin, jadi dikumpulin 8 orang, atau saya nggak ingat berapa orang ya, itu pemain-pemain lokal semua, dibilang, pasti dari kalian semua nih bakalan kebagian rolling. Sedangkan saya selama di liga, ini tahun kelima saya nggak pernah masuk ke rollingan Kak gitu. Iya. Bahkan dari saya rookie di West Bandit saya nggak pernah masuk rollingan gitu. Jadi Iya. saya ngerasa ini tuh kayak sedikit menyakitkan lah buat saya gitu ya. Terus saya bilang ke istri saya pengennya bisa ya kalau misalnya sebagai pemain tentunya pengen yang terbaik kayak ya, Iya. pengen Iya. MVP, pengen juara gitu. Terus Iya. minute play banyak bisa kontribusi iya. ya lebih banyak lah gitu. Terus saya bilang ke istri saya kayak kenapa pelatih saya kayak buat impian saya tuh sampai pengen hilang gitu. Saya bahkan di rolling gitu maksudnya. Iya, Iya. iya. Saya nggak pernah gitu di rolling gitu tapi Iya. dia bilang harus kayak gitu. Jadi ya tetap saya terima sih Kak waktu itu sempat di rolling kan. Jadi ya Sempat juga ya musim ini ada rolling. di rolling Kak saya sekali lawan Satya Wacana. Oke. Saya ngerasa harusnya buat mungkin menurut saya yang rolling ya kenapa nggak yang mainnya udah banyak gitu kayak saya sorry kok Iya, sebut ya. yang lebih senior. Iya ya. senior gitu. Lebih senior iya. Saya bisa dapat kesempatan main lebih banyak harusnya gitu. Iya. Tapi kenapa harus saya yang di rolling gitu. Jadi kayak gini lah, ini yang biasanya yang naik udah biasa banyak di yang game-game biasa, Iya. ya udah di yang di rolling supaya Yang Rio ini. DC, Iya, Rio Tirta, betul. Christian Lim naik semua nih, Iya. gitu ya kira-kira Betul gitu. Kak. Jadi Ternyata teorinya kita beda dengan teorinya si Iya. Pelatih. pelatih. Oke, Jadi- tapi akhirnya Coach Pablo ya, gua sih happy ya, thank you Coach Pablo, you give kesempatan, the chance to for Rio DC untuk To main prove, gitu ya. loh dan bisa membuktikan. ya puji Tuhan lah bisa menjawab mungkin nggak gitu. Kira-kira satu hal deh, kan kepercayaan itu harus gain ya, harus didapat gitu loh oleh pelatih segala macam. Kira-kira kepercayaan itu didapatnya karena lu perlihatkan dari mulai latihan atau etos kerja lu sehari-hari atau gimana? Karena beberapa menit yang dikasih aja tuh. Pastinya kalau saya lihat di basket ya, pasti kepercayaan itu bukan cuma dari pelatih ke kita Kak, tapi kita harus nunjukin bahwa kita tuh juga bisa ke pelatih gitu. Jadi pelatih bisa, oh ini mungkin anak ini memang bisa gitu buat main gitu. Jadi saya ngerasa kayaknya memang di latihan ya saya termasuk salah satu yang kerja keras juga gitu. Iya, harus Ada good. ya ada Dio Tirta, Patrick itu juga Iya. kerja kerasnya gila-gilaan. Iya. Jadi mungkin ya di latihan juga pasti gila-gilaan Kak gitu. Kayak kalau misalnya mungkin saya beberapa kali di game sampai dive ke bola, sampai jatuh-jatuhan gila-gilaan. Itu Di kalau- latihan pun saya lakuin hal yang sama gitu. Saya nggak cuma di game baru mati-matian gitu Pak, tapi di latihan juga udah kayak gitu Kak gitu. Iya, kalau sekarang kan Iya. kita belakangan cadanganers kita ngeliat kalau Rio DC lagi main, terutama gue nggak mau lihat lagi offense ya. Iya. Defense. Defense. Wah, lu udah sampai didorong-dorong, sampai jatuh-jatuh segala macam ya itu emang harus dilakukan sama. Ya. Dan itu udah jadi habit lu dari latihan ya. Iya. Kayaknya dari situ ya Gi, apa maksudnya tim pelatih jadi nih anak Ya emang. ready nih gitu mungkin jadi di situ Dari gain beberapa trust kita gitu loh. ngobrol sama beberapa tamu lah gitu di pemain cadangan on YouTube ya sebenarnya gitu. Pembuktiannya bukan cuma di pertandingan tapi di latihan juga itu perlu ya Iya. kasih lihat bahwa lu emang siap dan bekerja keras. Bener. Pada saat di pertandingan lu tinggal membuktikan lagi. Betul. 2 kali lu pembuktiannya Benar, sebenarnya. Betul Kak Gi. Gitu. Jadi Six Man of the Year kaget atau enggak? Kalau Jadi kaget- nominasi dulu aja. Itu kaget atau tidak sebenarnya? Karena awal-awal tahu ceritanya kan maksudnya kamu juga dapat menitnya juga nggak Iya. terlalu banyak gitu. Benar-benar. Iya. Ya mungkin kaget banget sih enggak ya, karena beberapa game terakhir kan ini kan udah di beberapa Iya. Iya. game terakhir lah ya. Iya. Kak Kaleb ngomong waktu itu sempat mungkin harusnya yang bisa masuk most improve itu saya most improve six man Six saya man. sama Tirta lah gitu. Kayaknya nggak Oke. mungkin lah di liga ada yang bisa lebih baik dari kalian katanya gitu. Iya, gue setuju. Ngelihat hasil beberapa game terakhir gitu ya. Ya. Gitu. Jadi sebelum saya ingat banget itu Kak Kaleb ngomong waktu lawan Rans Iya. di Bogor gitu, dibilang ya mungkin saya pikir-pikir ya masuk akal juga sih kalau misalnya dia ngomong gitu. Saya bukan membanggakan diri tapi Iya. Iya. berdasarkan yang Ada ada itu lah. penilaian dari Orang, teammate iya. kamu juga dari orang lain gitu loh. Iya. Iya. Dan terus akhirnya kamu lihatlah kamu bersanding dengan ternyata ya
sangat disayangkan juga Dio Tirta tidak masuk ke nominasi, tapi juga ada Arki di situ. Ya, Lalu juga ada Six Man ada siapa lagi nominasi? Ada Lobu, Lobo, ada Daniel Salamena. Daniel Salamena, ya kan? Mm-mm. Tapi akhirnya diumumkan Rio DC. Ya pasti seneng lah. Namanya juga itu berarti yang apa ya saya bilang kayak yang udah duka-dukanya nangis sama istri bareng ya, Iya. dia support saya gitu. Nah itu jadi kayak hasilnya lah, saya bisa dapat Six Man yang tadinya udah aduh frustasi banget nih di Dewa gitu, tapi ternyata ada hasilnya gitu, jadi pembuktian banget sih gitu. Iya, cadanganers, gue bukan sok dekat sama Rio, tapi emang lumayan dekat ya kita kalau Iya. ngobrol apapun. Gini, nggak mudah loh jadi seorang Rio DC pada saat dia harus mendapatkan mencari kesempatan itu dari pelatih. Ya, Dan juga di musim ini Rio juga, sorry ya Rio sedikit mau cerita bahwa Rio juga mendapatkan kedukaan di musim ini. Ya. Yaitu Papa saya sih Kak, meninggal. kehilangan papa. Mm-mm. in the middle of the Season. season. Efeknya gimana? Ya pasti tetap sampai sekarang juga masih Iya. ada rasa sedih lah kayak Iya. kadang-kadang kalau lagi sendiri sedih juga gitu. Cuma ya balik lagi ada istri kan sekarang yang nguatin saya, keluarga gitu. Iya. Terus jadi apa ya mungkin motivasi saya tetap buat juara tuh masih tinggi banget ya kayak. Saya pengen banget nih, saya belum pernah juara. Iya. Jadi waktu saya lagi kedukaan, sebenarnya tim juga support saya sih maksudnya. Iya. Ya Betul. kalau misalnya harus ambil waktu lebih lama, ya silakan nggak apa-apa gitu. Dia nggak pernah, lu harus balik nanti setelah berapa berapa hari cepet, gitu, nggak ada gitu. Tapi ya saya kalau nggak salah itu saya off berapa hari, pokoknya pas saya datang mereka kan pernah datang ke rumah duka juga. Iya. Bahkan Pak Michael juga bilang butuh waktu berapa, ambil aja Rio katanya nggak masalah gitu. Tapi Iya. saya nggak lama, saya langsung balik ke lapangan Kak. Karena saya pikir ya itu hal yang memang udah seharusnya kali ya, gitu Iya. udah jalannya. Sebagai pemain profesional juga lu juga ya. Iya. Saya tetap pengen juara gitu Kak. Saya bener-bener tahun ini harus banget lah menurut saya harus juara gitu. Jadi saya walaupun masih nangis-nangis hari itu juga, saya tetap latihan gitu. Iya. Wow. Yuk, sosok papa seperti apa sih? Karena kayaknya dekat banget. Oke, lihat dari postingannya kalian. Ya kalau gitu. deket banget sih enggak sih kayak. Oh. Mungkin lebih dekatnya tuh dalam setahun terakhir lah. Karena kan saya persiapan mau nikah gitu ya. Iya. Iya. Makin intens Ya ya. makin intens dekat gitu. Jadi seneng lah pasti. Sedihnya kehilangan iya pasti. Tapi saya udah sempat nikah lah gitu Kak. Iya betul. Iya. Jadi papa udah Papa hadir kayak di sana. melakukan Tugasnya. tugasnya semua. Ya dari saya lamaran pertama, dari Sanggit lah Iya. itu segala macam semua acaranya dia bisa ikut gitu. Iya, Saya iya. senang itu. Ya sosok papa ya mungkin sebenarnya saya nggak gitu banyak deket lah kayak gitu ya. Cuma mungkin dalam 1 tahun terakhir ya lebih ngingetin kayak mungkin lebih bisa dekat sama keluarga lah gitu. Justru di tahun terakhir itulah kedekatannya malah Kedekatannya, ya. terjalin ya. Ya dan ya paling enggak gini loh. Ini mama, papa gitu ya. Ini bangga sekali gitu loh ngelihat Iya. dengan apa Pencapaian. pencapaian walaupun ini individual achievement ya, kamu Six Man of the Year gitu. Tapi ini pun juga tidak terjadi dengan sendirinya, pastinya bantuan dari keluarga, dari istri, dari teammate gitu ya. 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 Nah, kalau ngomongin dari teammate, berarti kan kamu dapat kepercayaan sebenarnya dari pemain-pemain lain. Yap. Bahkan kita sempat ngobrol nih sama Ujo adalah gini, gimana ya ini pemain-pemain lokal kita ya, banyak yang bagus-bagus, dia butuh kesempatan, Iya. tapi juga kalau udah kesempatan diberikan, apakah diberikan kepercayaan juga sama si pemain-pemain asing? Nah. Lokal pasti ngasih ke pemain asing, Ah, itu pasti harus percaya. pasti mengandalkan. Kita andalkan, Ah, ah, tapi ah. pemain asingnya mengandalkan kita nggak sebagai pemain lokal. Apa yang terjadi di Dewa? Dewa. Di Dewa tuh sebenarnya saya jujur Gelvis paling sering marah sama saya gitu. Nah, ini marahnya karena Marahnya karena sebenarnya lebih bentuknya ke support sih. Iya. Misalnya lagi latihan dia passing ke saya, tapi saya sebagai pemain kan ngerasa aduh kadang-kadang takut buat nembak atau segala macam ya. takut nggak masuk gitu ya. Bukan takut nggak masuk sih. Kadang saya takut saat saya nembak itu decision yang buruk gitu. Jadi bukan saat yang tepat buat nembak gitu. Iya, iya. Nah, Gelvis itu selalu marah. Dia bilang, lu harus tembak gitu. Kalau misalnya lu nggak nembak, gua nggak bakal passing lu lagi. Dia sama bilang gitu Kak. Terus kalau misalnya Bagus. bagus.
Jadi Iya. dia sering marahnya buat saya lihatnya sisi yang baiknya lah gitu. Iya. Terus kalau misalnya saya main saya tuh hilang banget agresif saya Kak, sebenarnya saya ngerasa gitu ya. Di awal-awal saya attack, saya cuma bisa passing gitu. Tapi sementara si Gelvis bilang, lu nggak bisa kalau misalnya cuma attack buat passing gitu. Jadi lu harus benar-benar agresif ke basket gitu. Nanti kalau misalnya ada yang bantu, lu baru bisa passing temen lu gitu. Jadi jangan mikirinnya passing terus gitu. Nah si Gelvis yang nge-push saya lah gitu. Mengingat mindset kali ya, merubah mindset Iya, dulu ya. mau mindset Tapi gitu. gini, bentuk tegurnya tuh marah means marah. Marah Kak, kayak dibilang, gua nggak bakal passing lu lagi lah. Kalau misalnya lu nggak mau nembak gitu. Bener-bener segitunya Kak. Iya. Gitu. Tapi kalau Tapi misalnya jadi motivasi buat kamu ya, Tapi jadi iya. nyemangatin, jadi Berarti nyemangatin. gini, Ging, di situ juga menunjukkan bahwa sebenarnya Gelvis mau untuk ngasih kepercayaan. Tapi kalau misalnya lu nggak balas Ya, kepercayaan gua, ya benar. udah gua nggak percaya sama lu. betul ya. gitu. Terus dia bilang, dia suka ngajarin saya juga cara defense Kak. Iya. Terus kalau misalnya kepercayaan semua nih ya, kayak dari asing, semua sih menurut saya Gelvis nomor 1 lah buat Iya. nge-push saya gitu. Tapi kalau Jordan, terus mungkin dulu Malik, Iya. Brian, Josh Ibarra ya, kita Iya. ganti-ganti. Mereka sih nggak pernah yang kayak nahan-nahan kita juga Kak. Mereka juga justru kalau misalnya kita kosong harus finish ya, kita harus finishing gitu. Mereka tuh nggak pernah ngeluh kayak minta bola segala macam gitu. Kayak kalau misalnya memang udah saatnya shoot. Tapi mungkin kalau di Dewa sebagai pemain kadang-kadang kita ngerasa tuh gini nih. Pemain sebagai tim ya kita ya pemain, Iya. pengen kita nembak pemain. Ya. Tapi kadang-kadang pelatih menurut pelatih itu nggak good decision gitu. Jadi kamu takutnya. Iya Iya, gitu. iya, Jadi iya. itu pertimbangannya kadang-kadang kita. Tapi ini seru. ungkapan jujur Iya. dari seorang pemain, bukan cuma di Dewa loh menurut gue ya, di Iya. semua tim. Iya. Kadang-kadang pemain itu ya itu akhirnya sebenarnya latihan tiap hari nembak udah bagus, tapi pada saat dia itu ada rasa takut itu tadi ya, takut salah gitu. Bukan cuma takut nggak masuk, ada 2 loh, ada takut nggak masuk pasti. Kadang gitu kan, kadang Iya. nggak pede. Satu lagi takut salah, dan juga ya ini kita sering ngobrol di berbagai talk show ya, adalah takut kalau salah diganti. Iya. Oke. Oh jadi gini. Tar ya. Ini. Jadi mungkin nggak dalam satu permainan, misalnya import atau Solano kasih ke lu tembak, sedangkan dari sisi pelatih, jangan lu yang nembak. Gitu. Ya. Mungkin. Ada hal kayak gitu Kak, gitu. Tapi kalau misalnya kita masuk ya, Ya, dia juga nggak ada masalah. apa-apa. Kalau kita masuk, iya kan. Masuk. Tapi makanya kalau gue sih lebih melihatnya gini, bukan cari salah A, salah B atau gimana, tapi lebih melihatnya adalah gini, sebagai pemain basket, lu latihan sebaik mungkin, lu selalu siap. Buat gue sih pada saat mungkin pelatih nganggap itu bad decision, tapi lu udah biasa latihan shoot dan shootnya masuk, Udah selesai, kebayar. selesai udah. Iya, betul. Iya. Bener nggak sih, Yo? Betul, Kak. Mau apresiasi Coach Pablo juga ya. Iya. Waktu itu dia pernah bilang ke saya waktu saya dipanggil timnas, Iya. dia bilang jadi mungkin kita tuh pemain pasti punya umur ya. Iya. Iya. Maksudnya Ada masanya. ada masanya. Tapi selama kita bisa latihan dan siap, kesempatan tuh bakalan tetap datang Kak gitu. Iya. Yes. Walaupun saya udah umur kemarin 32, tapi ya mungkin Tuhan punya rencana, Tuhan kasih saya juga buat coba main di timnas gitu untuk pertama Itu kalinya dia. loh itu Kak. Iya. Itu tetap Coach Pablo bilang ya itu mungkin karena lu udah siap gitu. Iya, everybody notice your game dan- gitu. tapi sebenarnya. dengan kayak gitu juga ya pelatih ya, ini Coach Pablo juga kan nggak ngerti kita bahasa Indonesia. Nggak, dia nonton maksud gue ya, dengan dia juga dipanggil timnas, ya dia juga sebagai pelatih juga semakin yakin lagi sama lu, makanya dia berani setelah Iya. lu timnas ya, menurut gue kesempatan bermain lu juga Makin naik ya Kak. bener gak? Iya, Iya benar Kak. sih. Ya bukan, walaupun gue tahu Coach Pablo juga sudah percaya kok di Dewa. Iya. Cuma Dan- semakin lu main di timnas, Iya. semakin itu. Ini kita bocorin. Mungkin lu udah nonton videonya atau nanti belum pada saat tayangan ini. Lu adalah satu nama yang disebut sama seorang MVP IBL. Siapa MVP IBL? Agassi. Iya. Yes. Kita nanya, menurut lu siapa aja pemain yang harus ada di timnas buat persiapan SEA Games? Dia nyebut nama Rio Disi loh. Iya. Gitu kan. Jadi emang Iya, Agassi. emang apa Iya. the game recognize the game gitu loh. Jadi dia Iya. tahu bahwa lu tuh mampu dan dia bilang, "Kak, kalau misalnya udah masalah defense juga, dia bisa loh, Kak." gitu. Jadi Iya. emang dia juga appreciate apa yang jadi hasil kerja keras lu sih. Iya. Apalagi kita yang nonton ya, Ya, happy banget kan. Ya bener lihat gitu. Oke, tadi lu sendiri yang ngomong, thank you diingetin juga bahwa kedukaan ada di musim ini. Ya. Kesulitan juga ada, ya kan? Tapi juga lu merasakan bahwa pertama kalinya lu masuk timnas. Mungkin Iya nggak tahu ya,
kita tuh kadang-kadang suka miss dengan history-history di basket Indonesia. Iya, iya. Mungkin lu salah satu pemain yang agak terlambat juga masuk ke timnas sih. Umur berapa? Berarti 32. 32. Oke, Oke. rasanya pertama waktu itu dipanggil waktu itu untuk apa? Kualifikasi. Kualifikasi ya? Kualifikasi. Ya, FIBA tentunya Asia ya? Apa? FIBA Asia. Iya. Iya. Ya, tentunya seneng banget lah, Kak. Iya. Saya ya sebagai pemain pasti semua nih pemain kalau misalnya mereka mimpinya cuma buat main di kampus, buat main di liga profesional ya itu belum besar lah menurut saya. Tapi kalau misalnya udah juara buat masuk timnas gitu, itu harus impian yang mungkin semua orang harus punya gitu. Termasuk saya. Iya. Iya. Saya punya impian tentunya buat main di timnas juga lah gitu. Tapi Iya. dari dulu nggak pernah dapet kesempatan gitu. Terus saya bukan bersyukur di atas penderitaan orang ya kayak, Iya. tapi beberapa kan waktu itu ada yang nggak bisa, Iya. ada juga yang cedera. Ya Iya. mungkin udah jalannya ya jadi saya dipanggil gitu, Kak. Iya. Tapi Iya. lu berhak Iya. ada di sana kalau Iya. menurut gua sih. Itu sama seperti kalau orang ngomong gini, oh kemarin dia yang juara adalah OKC karena Haliburton-nya cedera. Iya. Siapa yang mendoakan orang cedera? Betul. Iya benar. Maksudnya tidak pernah kita ngomong kayak gitu, tapi itu adalah satu momen yang emang pas yang Tuhan kasih gitu kan. Betul. Iya. Langsung bertemu dengan pemain-pemain yang sebenarnya sudah pengalaman main di Timnas. timnas itu Iya. gimana? Lu langsung diterima dengan baik, dengan oke, terus juga lu nya pede enggak atau ada rasa sempat gak pede atau gimana? Ya, tetap ngerasanya gini sih, Kak. Kalau saya biasanya Ada tegang-tegang. adaptasinya tuh saya tetap ngerasa saya tuh bukan siapa-siapa, Kak, gitu. Dibandingin ya kita ngomongin pemain yang di timnas kemarin Iya. ya, itu pemain udah pasti pengalaman semua, pemain Iya. paling jago lah di liga Iya. lah gitu Iya. ya. Saya ngerasanya biar saya nggak punya beban terlalu banyak, saya ngerasa ya saya masih jauh dibandingin mereka gitu. Tapi saya pengen usaha buat ngejar mereka gitu. Jadi emang ada underdog mentality Iya, lah ya gitu. ya. Jadi- Jadi nggak ada nggak terlalu beban banget lah gitu. Cuma ya tetap harus catch up mereka lah gitu. Jangan karena saya ngerasa saya bukan siapa-siapa jadi saya malas-malasan gitu. Enggak, justru semakin harus ngejar Kak gitu. Iya. ini Lawan- jadi seru nih. Eh. Karena gini, akhirnya kan kalau misalnya international game ada timnas itu akan melawan negara lain. Apa yang paling lu pelajari melawan negara lain? Yang lu pas balik ke Karena Rio dua-duanya pokoknya kita kalah lah ya lawan lawan Korea. Sempat lawan Korea ya? itu kebagian Korea. Lawan Korea kita yang rame, Heeh. terus kita maaf dibantai gila-gilaan sama Thailand dan Rio dua-duanya mainnya Main Kak. Main. Saya main. dikasih kesempatan loh. Apa tuh? Yang lu bilang, wah ini pelajarannya gue nih gitu lah. Pelajarannya ya pastinya mental ya Kak. Iya. Ya itu pertama kali saya bisa main lawan negara lain, itu pasti mentalnya dapat banget lah gitu. Terus Maksudnya lu kena mental di situ? enggak kena mental. Kan kalah 2 kali kata Ogi. Iya bener Kak, 2 kali sih. Terus Iya. mental itu kita benar-benar harus prepare banget, nggak cuma soal fisik di lapangan segala macam ya, tapi kadang-kadang cuaca tuh kadang-kadang bisa berbeda Kak sama di Indonesia gitu. Kayak Oh, ya? waktu itu saya di Korea kan lagi musim dingin. Dingin banget. Kayak tangan tuh kadang-kadang nggak enak lah gitu. Gimana sih Iya, rasanya gitu. itu tuh yang kita harus ngerti bukan jadi alasannya, tapi Bukan itu jadi tuh alasan. ada, tapi Benar, ada itu efek ada itu efeknya, ya. benar. Jadi benar-benar harus persiapin banget. Terus size kayak kita kalah, Iya. tapi sebenarnya di Korea tuh kita hampir bisa menang sih Kak. Oh, Gitu. iyalah. Nah, apalagi cuma kayak saya yang kecil gitu ya dibandingin pemain Korea gitu. Tapi waktu saya misalnya kena switch gitu, saya ya ternyata tuh ngerasa kita tuh bisa sebenarnya. Kayak saya aja jaga yang gede-gedean mati-matian bisa, apa yang mau jatuh kayak falling kayak atau Iya. segala macam gitu Iya. bisa sebenarnya gitu. Cuma ya kita harus benar-benar semaksimal mungkin lah gitu. Emang harus konsisten perasaan itu ya. Iya, benar Kak. Kayak saya pikirannya kalau misalnya masuk ke timnas gitu, nggak usah mikirin poin Kak kalau saya. Yang penting main dulu, jaga udah yang bagus. Good, Gitu good Kak udah. mindset. Iya. Keren Karena sih. Bener. defense adalah bagian dari basket yang sebenarnya porsinya besar, Iya, tadi kadang suka dilupakan. tapi suka dilupakan dan itu Iya. yang mau kamu lakuin sih. Kemarin juga gitu kan, waktu lawan Korea dapat berapa menit ya? Saya lawan Korea lumayan sih Kak. Lumayan kok. 8 menit kali ya. Oke. Tapi kalau saya lihat plus minusnya ya lumayan termasuk salah satu yang tinggi sih Kak. Iya, iya, Oke, iya. Iya, iya. Gitu. Betul, Jadi karena kamu dipuji lah waktu itu. Terus lawan Thailandnya nggak main 2 menit 2 terakhir menitan, kayaknya iya. ya. Enggak 3 menit lah total mungkin. Iya, iya, iya. Tapi habis itu kan saya dipanggil lagi Iya, yang untuk lawan Korea lagi sama Aussie. iya, iya, iya. Nah, itu Berarti udah 4 kali ya kamu dan selalu masuk ke 12 ya? masuk Kak, puji Tuhan Iya. ke 12. Jangan.
Nggak Tapi ngaku, ini nggak mulai ada. ceritain deh, tanya setiap ada pemanggilan segala ya kita kontek-kontekan ya. Iya. Karena gila dan Iya sih. banyak pujian sebenarnya gue nggak mau sebutin dari siapa ya, dari banyak orang-orang basket ya yang Iya. ada di Perbasi dan lain-lain. Nama Rio di situ Selalu masuk radar jadi sekarang. masuk radar gitu Kalau loh. kemarin Untuk- dulu kan di awal-awal lu cerita tadi kayaknya orang malah nggak kenal siapa gitu ya. Karena lu di luar radar. Kalau sekarang udah ada Iya, the jadi radar. gini ya, terus bener. Dulu Rio DC tidak masuk ke radar basket Indonesia, Iya. apalagi namanya IBL. Iya, Sekarang selalu. terus dulu apalagi masuk ke basket Indonesia, apalagi kita ngomongin masuk ke radarnya timnas. Iya. Ternyata bisa. Oke. Asal lu berusaha, asal lu bekerja keras, asal lu Betul. selalu Iya. siap ya, berdoa itu juga yang paling penting ya. Tapi saya balik lagi Kak sedikit ya Kak. Boleh. Boleh. Waktu dari divisi gitu, divisi 2 lah ya. Saya tuh mungkin bisa nambah-nambah Kak hampir setiap hari. Saya latihan sendiri aja gitu. Paling sama sepupu saya berdua doang di Oh lapangan. iya, Dari yang dulu? suka kamu bawa Itu dari ke dulu. Ya, rumah. Kak lagi betul. Sama sini. Oh, ke rumah lu. Ya lapangan gua menjadi saksi ya. Ya. Jadi dari dulu memang saya suka nambah-nambah latihan gitu. Oke. Mungkin dulu waktu NSA masih latihan di Lokasari, saya pernah ketemu mereka, lihat-lihat mereka juga gitu. Tapi saya tetap latihan sendiri aja gitu nambah-nambah. As a pro sekarang makin lagi nama-nama. Masih nambah-nambah juga. Gitu. Masih Oke. sebelum latihan sama sesudah latihan biasanya. Ini between us aja ya. Sebenarnya gini. Kebiasaan nambah-nambah itu memang harus dilakukan oleh semua pemain pro. Tapi apakah semua pemain pro melakukannya yang lo tahu? Eh, Yang malas ada aja saya dong. yakin sih pasti nggak semua sih. Oke. Gitu. Saya yakin lah pasti nggak semua. Iya, iya, iya. Ada yang sangat mengandalkan latihan tim aja udah cukup Iya. gitu ya. Menurut saya kadang pemain yang udah latihan mati-matian pun masih belum tentu bisa main banyak gitu Kak. Oke. Apalagi nggak nambah-nambah. Kecuali memang dia spesial lah menurut saya gitu. Iya. Atau nggak ada pemain lagi? Iya, tuh kalau nggak ada pemain lagi bener, Jo. Loh, Kalau pemainnya cuma segitu itu Loh, lagi. loh. Dia nggak usah nambah, dia santai aja. pasti Ya, gue main. Iya, di tim gua cuma berlima, kata dia Terus pasti gua gini, main. kenapa gue tau kayak gitu? Itu kadang jadi strateginya Augie kan Iya, ya. betul. Supaya nggak jadi Gue pemain cari tim cadangan. yang iya. Gue cari makanya lu kalau gua KO 40 ya, setiap mau tanding kan kita absen. Lihat Ya kan? dulu. Kan ada yang nggak bisa, namanya 40 tuh ada keluar kota, ada yang sibuk apa. Set 8 orang anjing masih main. Itu maksud gue. Iya, pas lagi. Kalau ada kan kalau kita KO 40 gini Iya. nggak cuma 12, Jo bisa 15. Iya, iya. Jadi kalau buat 15, anjing main dikit ini mah. Kalau sedikit orangnya langsung masuk ya Kak. Jadi absennya ntar. Absennya ntar. Ini ada sedikit sedikit yang ingin nanya ya. Kalau misalnya di NBA yang jadi perhatian sekarang adalah masalah cedera, gitu loh. Cedera ini kan jadi momok untuk semua atlet ya, karena butuh waktu untuk recover atau nggak punya trauma nggak untuk balik segala macam. Sejauh lu karir, lu aman ya dari cedera? Sejauh ini sih aman sih. Saya ankle juga nggak pernah yang parah. Ya mudah-mudahan Iya ya, puji dong. Tuhan ya. Iya, iya. Saya nggak pernah. Cuma kan kena maksudnya yang- kadang-kadang kita suka bercandanya kalau di basketnya gini. Halo, kalau cuma ankle mah itu yang paling enteng Iya. lah. Yang Iya. kita takutkan lutut atau Iya, iya. lain-lain. Tapi Sejauh ini enggak ya? enggak sih aman sih Kak. Oke, oke. Tapi mungkin itu juga salah satu latihan yang diberi sama pelatih fisiknya Dewa sih Kak. Iya Oh, si oke, Martin. Martin itu bagus sih. Martin bagus. Oke. Bagus banget, saya nggak pernah dapat. Ya mungkin karena waktu itu di WB juga masih pelatihnya lokal ya. Ini Oke. kan dari luar gitu ya. Kita Hmm. dapat Programnya programnya emang beda banget sih. Programnya detail ya. Detail Detail terus gini. Untuk Rio dan untuk siapa bisa beda dong. Bisa beda. Jadi tergantung kebutuhannya. wow. Gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini saya masih ada sebenarnya tight-nya nggak hilang-hilang Kak, udah hampir Iya, iya, iya. mungkin 4 bulan kali. Oh, iya. Terus pelatih fisik saya bilang lu harus istirahat seminggu. Iya. Lo kan nggak mungkin kalau saya nggak istirahat seminggu, saya nggak main lagi takutnya gitu. Jadi Iya. saya tetap paksain terus. Hadir, berarti itu yang harus Itu hati-hati tuh ya. lihat-lihat. Ini tuh ngerti gak? Dia tetap aja walaupun tenang lu istirahat seminggu, lu six man of the year. Kalau Nggak. nggak- kalau lu nggak dimainin lagi, ntar gua bikin podcast lagi. Nggak, cuma kan tujuannya kan gua mah lihat aja karena tapi justru malah kau yang harus terima kasih. Gue memohon, bukan memohon, secara apa ya, secara objektif melihat bahwa kalau Rio DC, Dio Tirta, dua nama itu yang waktu itu Ogi sebut di video kita From the Bench ya, diberikan kesempatan, lo Dewa akan berbeda, gue bilang gini. Iya, iya. And now you are six man of the year, terima kasih justru Iya, buat benar. artinya Membuktikan, terbukti. membuktikan gitu loh. Terbukti ya harapan Iya, kita ya.
Gitu. Nah, ini kita ngobrol di luar lagi. Apa nih? Kalau misalnya dari beberapa tamu yang sudah datang, lu sekarang sibuk apa? Cara lu untuk relax gimana? Ada yang biliar, ada yang padel. Lu Rio mancing Oh iya mancing, gila. di laut. Sorry, bukan ditambak, bukan di balong bahasa Iya, Sundanya, iya. di laut. Nah, itu dari kapan kegiatan itu? Eh, mungkin kalau misalnya dulu banget ya, di rumah oma kan ada pemancingan. Bukan mancing sih, kolam sendiri lah gitu. Oke. Dulu dari kecil memang suka mancing di sana Oke. gitu. Tapi mulai mancing lagi tuh waktu di West Bandit sih. Oke. Jadi awalnya mancing di kolam monster ya, monster gede, ikan-ikan gede gitu. Abis itu kayak, aduh pengen nih coba mancing laut. Karena mama kan dulu memang suka mancing di laut gitu. Iya. Terus akhirnya nyoba sekali. Terus Kak, sampai sekarang belum Dan berhenti. Iya, memang iya. senikmat itu ya di laut. Iya, enak Kak. Kayak, ya mungkin kalau misalnya cuaca lagi bagus, tapi ya Iya, kalau iya, misalnya ini ya ngumpul sama keluarga sih. Sebenarnya bareng-bareng sama teman, ngabisin waktu sama teman. Terus kayak bener-bener lupain basket dulu gitu. Jadi bener-bener Emang Iya, berapa mancing. lama sih kok ke laut gitu? Saya biasa berangkat naik kapalnya tergantung target ikan ya. Ya, Kadang-kadang jam 3 subuh atau jam 5 subuh. Sampai seharian sampai jam 6 sore baru balik ke darat. Oke. Selama itu. Tuh mancing tuh kayak gini, jangan mancing keributan. Aduh. Nggak, tapi gue heran loh. Jadi kan gue suka lihat ya, yang maju gue stalking beberapa pemain, dia suka lagi gini. Ini mancing ini unik sih, dan di laut loh, gila sih. Karena gue takut laut orangnya. Iya. Tapi paling besar lu mendapatkan Ikan. ikan apa? Pernah apa? Paus? Nggak. Oh, gini dong. Gerak dulu Kak. Oh, Saya paling gede apa ya? Ikan tenggiri kayaknya. berapa? 8 kilo lah. 8 kilo hampir 1 meter sih. Gitu. Tapi kalau misalnya mancing di kolam, paling gede 20 kiloan lah. Tapi ya itu kan karena kolam dapet dilepasin lagi. Iya, Oh, iya. Karena dia berenang di situ-situ aja. Aduh, gak kena lagi. Gua kena lagi. Iya. Tuh, Gi. Oke. Ya, ini sekali lagi selamat buat Rio DC, Iya. our friend yang becoming Six Man of the Year. Iya. Ya, satu kebanggaan buat gua pribadi untuk gua kenalannya soalnya unik ya di mobil Iya, rame sambil sembit-sembitan perjalanan ke Bogor, iya. Perjalanan ke Bogor. Totonya dia jadi pemain West Bandit, totonya sekarang jadi Dewa United, sempat jadi pemain timnas dan sekarang jadi Six Man of the Year. Iya. Mudah-mudahan bright future ahead, sehat selalu, Amin. sama istri juga gembira selalu. Betul. Ya, dan Apa yang dicita-citakan menjadi juara bisa tercapai. Amin. lanjut ya. Balik lagi, tercapai ini gimana izin dari Tuhan kan? Betul. Setuju. Kalau misalnya tahun ini dikasih, puji Tuhan. Kalau enggak, mencoba lagi. Kontrak masih berapa lama? Boleh disebut kan di sini? Boleh dong. Boleh kontrak. Oh boleh. Saya masih 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. 2 tahun mah jangan dikejar dulu. Udah banyak Yang lain tuh cepet. Kayaknya banyak yang udah Iya. DM Ogi. Kalau mau, yang lain ada yang udah mau habis. Tahu? Ya tahu. Oh iya, oke, silakan hubungi Ogi. Ya. Sekali lagi cadangan Iya, itu, obrolan Bu. ini mudah-mudahan bisa ngebuat kita makin kenal lagi sama sosok Rio DC. Iya. Ya, idolanya gue, idolanya kalian juga. Iya. Dan sukses buat Rio. Dan untuk teman-teman, silakan kasih komen sebanyak mungkin, Iya. saran sebanyak mungkin. Dan kita kasih hadiah dulu untuk Rio. Sebagai pemain cadangan. kan? Sempat. Sekarang juga six man. Cadangan Oh, masih. iya. Pemain cadangan. Ini benar-benar six man loh. Ini Waduh. benar pemain cadangan tuh. Pemain cadangan. Asik. Thank you Kak Gi. Oke, Thank you. silakan cetak sendiri nomor berapa maunya. Thank you sekali lagi ya. Terima Thank kasih you. cadanganers sudah menyaksikan pemain cadangan on YouTube. Persembahan dari Presented by Indie IndiHome. Home. Ya, kalau mau sekali lagi berikan komentarnya, terus juga kalau mau ngasih masukan, siapa lagi yang diundang? Ya. Karena kita pengen cerita-cerita dari tamu-tamu yang duduk di sini, gitu ya, bisa menginspirasi, bisa ngasih semangat untuk siapapun dalam berolahraga ataupun juga dalam berbagai bidang apapun yang sedang dikerjakan. Nah, sekali lagi terima kasih, sukses selalu dalam Bye. perjalanannya. Sehat, dah.